Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Betani Elbatan Church Solo Baru yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai perenungan pada hari ini, di awal tahun baru ini, di bulan Januari 2021. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk datang ke gereja, untuk bisa beraktivitas, untuk bekerja, masih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita mau berdoa juga untuk mereka yang masih dalam kondisi mungkin sakit karena terpapar COVID-19. Biar Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan segera sembuhkan keadaannya. Yang mereka yang terkena COVID-19, Tuhan beri kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada perenungan hari ini tentang mandat ilahi, seperti tema gereja kita yang di 2021 tentang Year of Open Ancient Gates, bahwa Tuhan bukakan pintu gerbang kuno. Dan saya dapat untuk mandat ilahi pada tahun ini, yang pada tahun ini tentang bagaimana tentang gerbang pujian itu Tuhan itu pulihkan, sehingga kita memuji dan menyembah Tuhan itu di tahun ini itu serasa dekat sekali dengan Tuhan, karena Tuhan juga sudah bukakan tentang program pujian, sehingga gak ada yang membatasi kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan dimanapun. Kita bisa melakukan pujian, bisa menyembah Tuhan saat di kantor, di rumah, di tempat tidur kita, di kamar tidur kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, melakukan pujian kepada Tuhan. Kita akan buka di Mazmur 42 ayat 1-3. Nanti saudara bisa baca full semuanya, tapi pada perenungan hari ini kita baca sampai 3 ayat. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, di ayat pertama ini tentang pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah, kita gambaran mengenai Bani Korah, sejarah tentang Bani Korah. Itu Bani Korah ini suatu kelompok yang melakukan pemberontakan kepada Musa pada waktu di padang belantara mau untuk menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Itu Bani Korah ini kelompok pemberontak, ya dia itu bisa dikatakan kelompok pengkhianat. Puncaknya ketika Bani Korah ini mau melakukan penyembahan mereka, di situ Allah murka, sehingga Allah menghukum mereka, yaitu menelan kelompok ini hidup-hidup beserta harta benda mereka. Tapi tidak semuanya diberikan Allah binasa, ada yang diizinkan Allah hidup, sehingga diizinkan Allah bisa menulis di Mazmur 42 ini. Itulah baiknya Allah kita, bahwa Allah kita itu mengizinkan, walaupun dari kelompok pemberontak, dari kelompok yang pengkhianat itu, tapi Tuhan melihat yang lain, Tuhan punya rencana lain. Ada satu kelompok yang masih ada kelompok Bani Korah ini yang hidup, sehingga Tuhan bisa pakai untuk menulis di Mazmur 42 ini. Kita lanjut di ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya, rusa ya. Di sini rusa ini kalau kita lihat di Discovery Channel, seperti apa tentang rusa itu, atau kita pergi ke kebun binatang, kita pasti melihat rusa juga. Kita bisa temukan rusa. Kalau di Discovery Channel saya lihat itu ketika rusa itu minum air, itu rusa itu kan yang kita tahu juga mulutnya pasti kan di depan ya. Ketika dia minum air di sungai itu, dia itu kepalanya bisa merunduk, mungkin sampai sejajar dengan kakinya. Yaitu di sini menggambarkan bahwa kita melakukan pujian, ketika penyembahan kepada Allah kita yang hidup, itu kita bisa merendahkan hati kita bisa sujud
atau menyembah kita bisa menundukkan diri kita seperti rusa ini. Gambaran ketika melakukan pujian atau penyembahan kepada Tuhan, di sini digambarkan seperti rusa. Ketika rusa yang haus gitu, ketika rusa itu haus, ketika Aristoteles itu meminum air, dia itu bisa segar kembali, bisa kuat. Kalau yang saya lihat di Discovery Channel itu, bahwa ketika rusa itu mempunyai tenaga, dia segar, nggak kehausan, dia itu bisa lari dengan kencang. Bahkan dikejar cheetah, seorang binatang yang larinya kencang pun, predator yang larinya kencang, yang itu bisa, rusa itu bisa lolos dari kejaran cheetah ini karena yaitu larinya kencang. Bagaimana kalau rusa ini kehausan, nggak minum air, dia nggak segar, dan dia bisa terkejar oleh predator mangsanya. Demikian, itulah pujian bisa menyegarkan jiwa kita, sehingga kita bisa lepas mungkin dari godaan dari mangsa, dari si jahat, atau yang jelas musuh kita di udara itu yang bisa membuat kita down, bisa membuat kita putus asa, bisa membuat kita memuji Allah. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bisa ada kekuatan refresh, sehingga bisa kita segar kembali seperti rusa ini, bisa kuat, bisa berlari kembali untuk hidup gitu. Nah, pujian ya, kita dalam orang Kristen, kita di masyarakat, orang Kristen itu dikenal dengan suka memuji Tuhannya, suka bernyanyi, baik dalam kondisi suka, duka, mungkin sedih. Itu orang Kristen itu dikenal sebagai suka bernyanyi dalam kondisi apapun. Nah, di situ yang juga saya membuat saya percaya Tuhan Yesus Kristus itu juga melihat dari orang-orang Kristen ini, dia suka memuji, menyembah Tuhan gitu. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan itu, mungkin ya kan saya bekerja di IT, mungkin kadang waktunya keburu-buru berangkat kerja, nantilah untuk menyiapkan pujian penyembahan untuk saat teduh kepada Tuhan. Mungkin memotong waktunya, enggak menyelesaikan masalah di program komputer di kerjaan saya, tapi ketika meluangkan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan itu seperti tadi, seperti rusa tua, kita bisa kuat, kita bisa segar kan, untuk bisa mengatasi masalah itu karena Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu kita bisa mengandalkan Tuhan. Dan juga pujian itu kan dimana Allah bertata di atas pujian ya. Ketika kita menyembah Tuhan itu, Tuhan itu mengatasi masalah kita loh, mengatasi beban hidup kita, mengatasi apa yang menjadi kendala kita, yaitu ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Ya, itu tentang pujian, bahwa kenapa kita memuji itu bukan karena kita diberkati, karena kita pengen kaya, atau karena kita pengen hal-hal, atau karena yang lain. Kita memuji, menyembah itu bukan supaya diberkati, bukan supaya dapat hal yang lain, dapat kaya, supaya itu, tapi kita memuji Tuhan itu karena kita sudah diselamatkan. Saya ulangi kembali ya, kita memuji Tuhan itu bukan supaya, tapi karena kita diselamatkan, karena kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, sehingga kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang kita dalam Tuhan itu berbahagia. Dan ini yang saya dapat ketika doa Fajar kemarin tanggal 3 Januari, bahwa kita dalam Tuhan, apapun kondisinya, kita harus berbahagia. Seperti yang di Mazmur pasal 1 juga, disitu ketika pembukaan Mazmur ini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut transformasi, yang tidak duduk dalam orang berdosa, yang tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh. Jika dalam perjanjian baru tentang pengajaran Tuhan juga memuliainya dengan
berbahagia. Nah, di PLH kita tinti mandat ilahi di tahun baru ini supaya nanti akhir tahun yang saya dapat tentang kita memuji memuliakan Tuhan dan kita harus berbahagia dalam Tuhan. Demikian perenungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.